Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Allahumma ta'ala bi butulil arifin wa tasimu bihabillah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu hadirin, alhamdulillah dengan taufik dan hidayah Allah pada hari ini kita bisa melaksanakan amaliyah manaqib. Mudah-mudahan seluruh amaliyah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun kehilapan kesalahan kita dalam amaliyah, baik lahir maupun batin, mudah-mudahan ada di dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya banggakan yang amat terpelajar, guru kita sekalian, Dr. Kiai Haji Thohir, mudah-mudahan selamanya beliau dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kalau suara saya agak paro dari kemarin, mungkin belum berhenti di Tasik, pindah ke Bandung, tadi pagi di Puskopan juga ada kajian, di suaranya agak lumayan berat lah. Tapi mudah-mudahan materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Karena bulan Rajab saya ingin menyampaikan ya tentang keagungan bulan Rajab dan juga peringatan Isra dalam pandangan ulama tasawuf. Nah ini penting supaya kita menjadi paham dan menjadi bangga, menjadi murid dalam mengamalkan zikir la ilaha illallah. Bulan yang Allah sajikan ke kita itu semuanya ada 12. Ya, itu Allah sendiri yang menentukan. Ada 12. Dari 12 itu ada yang disebut dengan bulan haram. Itu di dalam surat At-Taubah ayat 36 jelas. Jadi yang 4 ini termasuk bulan haram. Yang 3 bersambung, yang 1 terpisah. Yang bersambung adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Yang terpisah adalah bulan Rajab. Kenapa disebut dengan bulan haram? Nah, Ibnu Abbas menyatakan karena di bulan haram itu yang pertama haram adanya peperangan. Temenang pasea kade, baik perang gede maupun di rumah tangga. Lamun ke pamajikan tong pasea bulan Rajab, kewe bulan Saban. Sagede lah, ayeuna geus tanggal 12 ya. Sagede ditahan lah. Sebab lamun pasea maksa di bulan Rajab itu dosanya kata Ibnu Abbas berlipat. Jadi dosanya berlipat. Begitu juga dengan pahalanya pun berlipat. Maka disebut dengan bulan haram. Nah, simpuring pada naros. Ketika mendengar bulan Rajab, datang bapak bunga atau sieun. Bunga. Itu hampir kabeh lah. Ketika datang bulan Rajab itu pasti bunga. Komo ajengan mah. Sebab lamun ajengan bulan Rajab pasti loba nu monang. Lamun loba nu monang pasti loba amal berenya. Nya lamun kaditu kadia dionang dina bulan Rajab pasti loba doa duit kada duit baik. Makanya bulan Rajab, nah dalam pandangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini di dalam kitab Al-Ghunya li Thoriqil Haq yang saya baca, itu makna Rajab itu ada yang membahagiakan, ada yang menakutkan, ada yang membuat manusia tenang. Nah ini makna Rajab. Saya membaca literatur Pak Dokter hanya di kitab ini yang begitu jelas membahas Rajab. Kenapa Rajab disebut bulan yang menenangkan? Kata Syekh Abdul Qadir, karena Rajab dimustaq dari kalimat tarjib yang artinya takdim, berarti agung. Maka semua rangkaian ibadah yang ada di bulan Rajab menjadi agung. Yang menjadi agung. Yang kedua menakutkan karena bulan Rajab itu maknanya tarjim. Nanti saya akan sampaikan lebih lanjut. Yang ketiga menenangkan karena bulan Rajab itu adalah takriru zikrullah. Nah ini 3 makna yang di dalam kitab lain saya belum menemukan. Di Al-Ghunya yang ada tarjim, takriru zikrullah. Ini makna bulan Rajab.
Nah, yang pertama tarjih. Nah, tarjih itu artinya takdim. Maka kata ulama, rahmatullah bila ada. Bulan Rajab itu Allah menurunkan rahmat tanpa ada. Nah, kemudian wajawadullah bila bakhil. Nah, kasih sayang Allah tanpa disertai kebakhilan. Bulan Rajab. Yang ketiga adalah wabilullahi bila zipak. Nah, kebaikan Allah tanpa batas di bulan Rajab semua diturunkan. Ya, makanya ketika datang bulan Rajab, puasa Rajab menjadi istimewa. Walaupun ini hadisnya Pak Dokter banyak dikomplain karena katanya terlalu besar pahalanya. Itu kan memang dalam hadis ini man soma Rajab, man soma yauman fi Rajaba kataballahu alfasana. Barang siapa yang puasa satu hari di bulan Rajab, pahalanya itu adalah sama dengan 1000 tahun. Gede geuing cenah puruhna. Emang nu rek muruhan teh Ustaz eta atau Allah? Tak eta urang mah kadinya we nya. Terus gini, saya punya prinsip si Abdul Qadir itu ala sidqi wa ma kaditu qatun, jujur tidak pernah bohong. Masa orang jujur mencantumkan hadis yang tidak bisa dipertanggungjawabkan? Ya kecuali lamun ajenganna malas puasa cari-cari alasan. Tadi pilih mah. Tuh, Pak Sugeng masih jauh. Nah, saya itu sampai 2018 1 bulan bulan Rajab itu puasa. Tadi pilih mah. Tapi ketika 2018 selesai Rajab, saya kemudian mentapakuri hadis puasa Daud, maka bulan Sa'ban 2018 saya memutuskan untuk puasa Daud. Maka tahun ini saya tidak full 1 bulan, tetapi karena saya mengambil puasa Daud. Kalau Rajab dapat Sugeng alhamdulillah Pak Toha itu sudah Ibu Amir, Ibu Misana itu dari 2004 belum pernah batal bulan Rajab di 1 bulan. Nah, karena memang pahalanya luar biasa, apalagi bisa 1 bulan. Kalau 1 bulan kan Tuhan saya di dalam hadisnya itu ya waliullah. Oh ya waliullah, absiru bi karomatil udma wa makaromatil udma an-nadharu ila Allahil jamil. Wahai wali Allah, dipanggilnya orang yang banyak puasa di bulan Rajab itu, wahai wali Allah, engkau akan mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa. Wa makaromatil udma, apa sih kemuliaannya? An-nadharu ila Allahil jamil, bisa bertemu dengan Allah yang maha sempurna. Punten kabaritan ke kuburuhna kabita ari ku puasana kabita taeta ai ku puasana pacar kabita cenah ngaji ai ku puasa kuburuhna mah kabita. Tuh nya Rasul itu orang yang bijaksana, rahmat bagi semuanya. Tadi kata Pak Dr. Haji, memang betul ketika beliau menyampaikan puasa Rajab pun beliau tahu tidak semua umatnya akan mampu untuk melakukan puasa 1 bulan. Maka kata beliau, sum awaluhu yauman wa ausatuhu yauman wa akhiruhu yauman. Ya teu anu marales malah nu sok loba alasan geus cenah cukup 3 poe. Awal Rajab, tengah Rajab, akhir Rajab. Itu pahalanya sama dengan puasa sabulan. Cik si kuring ek nanya ieu, ek minu sabulan ek nu 3 poe. Milih anu sabulan milih nu 3 poe. 3 poe lamun dibagi duit ku Dokter Haji pilih 100.000 milih 1 juta. Saya mana makan duit nu gede, ai kana amal sakitu we anggar. Nah, harus dicoba. Ya, harus dicoba. Dan saya baca salah satu kitab, ternyata subhanallah 4 madhab sepakat puasa Rajab itu istimewa. Pertama dalam madhab Hanafi. Nah, ini Abu Bakar As-Sarahi beliau menyatakan li'anna sauma Rajab kana masru'an, bahwa puasa bulan Rajab itu disyariatkan. Itu menurut madhab Hanafi. Ya, kemudian menurut mazhab Maliki sama. Itu kata madhab Maliki wa nudiba saumu baqiyatal muharram wa saum Rajab wa Sa'ban. Disunahkan hukumnya melaksanakan bulan Rajab, puasa Rajab dan puasa Sa'ban. Ini 2 madhab sudah sepakat bahwa puasa Rajab itu istimewa. Kata Imam Syafi'i, kila wa minal bidah saumur Rajab.
jika ada orang yang menyatakan bahwa puasa Rajab itu adalah bid'ah, walaisa kadzalika bal huwa sunnah. Tuh kata beliau itu salah. Yang benar puasa Rajab itu adalah sunnah. Nah, terakhir kata madhab Hambali ini sama juga, bahwa puasa bulan Rajab itu yang dianjurkan. Jadi ngambil madhab manapun ternyata puasa Rajab itu adalah sunnah yang sangat istimewa. Hanya yang beda adalah jumlah harinya. Ada yang menyatakan 1 bulan, ada yang menyatakan beberapa hari saja. Yang pasti puasa Rajab itu adalah istimewa. Makanya bulan Rajab dimustaq dari tarjib, artinya agung. Semua rangkaian ibadah menjadi agung. Sedekah Rajab, kemudian meringankan beban bagi orang di bulan Rajab. Apalagi kita ada sholat sunnah Rajab, itu semua merupakan amaliyah yang sangat luar biasa. Itu kalau dari tarjib, berarti membahagiakan. Yang kedua, makna Rajab itu yang jarang dikupas orang, yaitu tarjib. Nah, pikasieun cenah Rajab teh. Naon sababna? Tarjibus syaiton hatta la yaudu bihil mu'min. Iblis setan datang ke dunia, turun gunung, menggoda, menghancurkan manusia, sehingga tidak ada satupun yang bebas dari godaan setan. Itu bulan Rajab, Pak. Ya, karena bulan Ramadan kan sudah libur, sudah tidak bisa menggoda. 2 bulan ini kesempatan terakhir. Rajab itu salah satunya. Kenapa? Karena Rajab sahru jar'in, Saban sahru sakin, Ramadan sahru bisodin. Bulan Rajab bulan untuk menanam, bulan Saban bulan untuk menyiram, bulan Ramadan bulan untuk memanen. Ditanam di Rajab, disiram di Saban, dipanen di Ramadan, dipelak, dicebor, dipanen. Saya teu aya teu teu melak, teu nyebor tapi bisa panen. Aja naon wae teh biasana kahiji monyet mentara melak rambutan aya masak nerekel. Nu kadua bangsat mentara melak giliran panen sok milu. Punten dari Bapak Ibu tadarus biasana di bulan Rajab atau ramena bulan Ramadan. Berarti teu melak teu nyebor panen naon ngaranna? Aing aku mah sadar. Berarti selamanya orang jadi bangsat terus. Makanya berarti tadarus itu harus diawali dari bulan Rajab. Tadarus minimal saya itu sudah di surat Sod di bulan ini, bulan Rajab. Sebentar lagi tamat, Saban itu sudah menyiram dengan surat yang baru. Itu dari sekarang niatkan pulang ke rumah, buku ini tanggal 12. Pulang ke rumah langsung niatkan, saya akan tadarus di bulan Rajab untuk menanam amal. Jadi ketika datang Saban tadarus menyiram, bulan Ramadan tadarus panen. Nah, itu diantaranya. Makanya iblis turun untuk menghancurkan manusia supaya bulan Rajab tidak menanam amal. Teu tadarus, teu itu, teu ieu, bahaya. Nah, yang selanjutnya Rajab itu ritathiril badan, wasaban litathiril qalbi, wa Ramadan litathiril ruh. Bulan Rajab untuk membersihkan dosa fisik, bulan Saban untuk membersihkan dosa hati, bulan Ramadan untuk membersihkan dosa ruh. Nah, ini bahayanya. Pamalam yathur jasaduhu fi Rajaba lam yathur qalbuhu fi Sabana wa lam yathur ruhahu fi Ramadana. Barang siapa yang tidak bersih dosa fisiknya di bulan Rajab, tidak akan bersih dosa hatinya di bulan Saban, maka tidak akan bersih dosa ruhnya di bulan Ramadan. Maka sulit untuk menyatakan tanggal 1 Syawal minal aidin wal atau Idul Fitri karena tidak suci semuanya. Berarti istighfar Syawal itu untuk membersihkan dosa fisik, istighfar Saban membersihkan dosa hati, istighfar Ramadan untuk membersihkan dosa ruh. Kalau semua sudah bersih, maka minal aidin wal faizin pada tanggal 1 Syawal. Nah,
perbanyak. Makanya mohon maaf tadi Pak Sugeng ya, jadi kalau datang bulan Rajab setiap khotaman itu beres robana anzilan jalan mubarakah wa anta khairul munzilin itu harus ditambah Allahumma thahhir lisani minal kibbi wa Allahumma thahhir lisani minal kibbi terus wa qalbi mina nifaqi wal amalu mina wal basaru mina fa innaka. Nah, itu harus ditambah, itu khusus bulan Rajab. Di luar Rajab Abah tidak memberi contoh. Ada di bulan luar Rajab dibaca, itu saya tidak pernah melihat maklumatnya. Yang pasti setiap bulan Rajab doa tohir lisani itu harus dibaca. Nah, kenapa? Nah ini kan untuk membersihkan dosa fisik. Ya, untuk membersihkan dosa fisik. Maka Rasulullah tadi disampaikan Dr. Haji, hadisnya memang sahih. Rasul senantiasa berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna. Ya Allah barokahkan di bulan Rajab, ya Allah barokahkan di bulan Sya'ban, sampaikan di bulan Ramadan. 3 bulan paket disebut oleh Rasul, tidak pernah disebut di bulan lain. Ulang arab orang gak ada. Allahumma barik lana fi Januari wa Februari wa balighna Maret. Nanti karena cilina itu ngarang-ngarang gak ada. Tapi Rajab, Sya'ban, Ramadan Rasul menyampaikan. Berarti gagal Rajab, gagal Sya'ban, gagal bulan Sya'ban, gagal bulan Ramadan. Sukses bulan Rajab pasti sukses bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban sukses, maka Ramadan pun jadi sukses. Nah ini prinsipnya, harus hati-hati. Ya, harus hati-hati ya bagi kita sekalian. Kemudian ada juga ulama yang menyatakan, ya, Rajab kalrih, Sya'ban kalgin, wa Ramadan kalmator. Bulan Rajab bagaikan angin, bulan Sya'ban bagaikan mega mendung, bulan Ramadan bagaikan hujan. Biasanya pamibade lungsur hujan datang heula angin ngagumpel jadi mega mendung, langsung turun hujan. Leres gitu. Aya sakapeut mah nya kadang-kadang lagi panas turun hujan. Aya teu? Sok aya disebutna hujan naon? Hujan poyan. Tuluykeun hujan poyan nyiwit ceuli. Tuh, nya biasanya gitu. Hujan poyan nyiwit lieur henteu. Lieur sih teh. Tuh, lamun hujan anu alus nyiwit ceuli atuh nyokot payung. Ah, berarti lieur. Lamun aya jalma ujug-ujug Ramadan getol tahajud, getol sholawat, dikir getol, tadarus getol. Ari Rajab Sya'ban cicing, berarti nu kitu teh hujan poyan nyiwit. Kahade kudu inget ti ayeuna setar urang mah nya, ti ayeuna maka iblis turun ka urang ngancurkeun urang. Oh nya, ngancurkeun urang supaya gagal di bulan Rajab. Ya, maka jurusnya luar biasa. Tsumma atiyanahu min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum sakirin. Dari depan digoda, dari belakang digoda, dari kiri digoda, dari kanan digoda. Yang paling berbahaya dalam hati, inna iblisa yabhasu ala kulli yaumin salasami'ata wa sittina askara lil mu'minin. Sesungguhnya iblis memasukkan ke dalam hati setiap manusia, di dalam kitab Al-Dunya 360 setan siap menghancurkan iman kita. Kermati harum aya setan, tukang setan, kanan setan, kiri setan. Dina hate 360. Jujur jawab, mineng eleh mineng menang. Mineng eleh mineng menang. Mineng eleh na urang teh. Karena ya urang lain nabi, lain wali, jalma anu diajar mengikuti wali, berhadapan depan belakang kanan kiri. Dalam hati 360 setan. Berat Pak, kalau kita tidak punya guru untuk membimbing rohani kita, itu berat sekali. Ya, makanya jurusnya itu yang pertama waswasa. Itu kan dihancurkan manusia dengan keraguan-raguan. Yang kedua, jurus yang kedua tamani, dibikin lupa mati.
Rasaan teh ngora we itunya padahal lamun geus nemu incu kakara sadar urang teh geus kolot. Nah kahade lamun ulin di luar mah asa bujang we ai balik ka imah nempo anak reuy kakara asa kolot tamani itu dibikin lupakan kematian. Kemudian tahzin ditutup kemaksiatan dengan kenikmatan. Ya, kemudian tahwif dibikin ketakutan dengan sesuatu yang belum jelas. Ya, kemudian adawah senang bermusuh-musuhan, kemudian sodun banyak penghalang untuk melakukan ibadah. Nah ini jurusnya Pak. Jurus iblis menghancurkan kita itu di antaranya ini. Jadi yang pertama waswasa, yang kedua tamani, yang ketiga tajin, yang keempat tahwid, yang kelima adawah, yang keenam sodun. Tapi dengan jurus ini bisa meluluh lantakan iman kita. Itu harus hati-hati. Makanya tarjim bulan Rajab teh. Sieun simkuring mah datang bulan Rajab karena memang iblis luar biasa. Ya, iblis sangat luar biasa. Saraita min haramin laila minal harami kama sarul badhu bidajim minal dhulami wa bitatarqan ila anil tamanjilata min qabiku sayyilam tadrob walam turoma. Itu adalah syair tentang Isra dan Mi'raj. Kita perhatikan sekarang. Penyebabnya yang pertama wafatnya Abu Thalib. Itu diantaranya. Makanya disebut Yaumul Hazan. 622 Rasul di Isra Mi'rajkan untuk menghibur salah satunya. Itu salah satunya yang saya baca di dalam literatur. Penyebabnya itu wafatnya Abu Thalib. Apakah karena sedih wafatnya atau sedih sebab lain? Ternyata sedih karena sebab lain. Ketika Abu Thalib mau wafat, Rasul mengatakan, "Tu ayu amin kul la ilaha illallah kalimatan ahaju biha al-indallah." Maka ucapkanlah satu kali saja la ilaha illallah, setidaknya aku bisa membela umat di hadapan Allah dengan kalimat la ilaha illallah. Tetapi di situ ada Abu Jahal, di situ ada Abu Umayyah ngomong ke Abu Thalib, "Atarghabu an millati Abdul Thalib?" Apakah kau akan meninggalkan agama Abu Thalib, Abdul Muthalib? Akhirnya Abu Thalib tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Rasul mengulang sampai turunlah ayat surat Al-Qasas ayat 56, "Innaka la tahdi man ahabba walakinnallah yahdi may yasha." Engkau Muhammad tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, karena hidayah mutlak hak Allah Subhanahu. Misi urang ngajak ka budak tauhid mungkin matos teh heula. Da urang mau bisa mere hidayah ka jalma nu diberikan cinta, berarti can dipilih ku Allah. Ketika Allah sudah menurunkan hidayah, teu diajak ke ini sorangan. Cukup kita ngajak 1 2 3 kali ngajak, belum mau berarti Allah belum menurunkan hidayah. Mau bisa dipaksa. Itunya mau biasa dipaksa karena innaka la tahdi man ahbab. Jadi Allah yang ada yang menentukan hidayah. Itulah yang membuat Rasulullah SAW sedih karena pamannya yang selalu membela ternyata meninggal dunia tanpa kalimat la ilaha. Yang kedua adalah sebelum peristiwa Isra Mi'raj, wafatnya Siti Khadijah. Maka Rasulullah luar biasa merasa sedih saat itu. Kemudian penolakan orang Taif. Setelah Abu Thalib wafat, Siti Khadijah wafat, kemudian hijrah ke Taif untuk dakwah, bukan disambut malah disambit. Betapa Rasul sedihnya saat itu. Maka disebut Yaumul Hazan. Nah, ketika itu turunlah Al-Isra ayat 1 bahwa Rasulullah SAW diperintahkan untuk melakukan Isra dan Mi'raj dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Nah,
jadi jaraknya itu 1.500 km. Tuhnya, sementara Rasul memakai buruk, kecepatan buruk itu 300.000 km per detik. Maka Rasulullah SAW dari Mekah ke Palestina hanya butuh waktu 0,005 detik. Rasulullah itu melihat Allah. Nah, ini yang membuat argumen ini Syekh Nawawi dalam kitab Nurul Dhulam. Halaman 40 sampai 41. Li'anna Allaha mawjud wa kullu mawjud yasihu ayyura. Allah ini memiliki sifat wujud. Setiap yang berwujud berarti bisa dilihat. Hanya waruyatu bil ain fid dunya yang khususun bihi sallallahu alaihi wasallam. Hanya beliau menyimpulkan setiap yang berwujud pasti bisa dilihat. Kan Allah punya sifat wujud, tidak baru. Maka karena Allah memiliki sifat wujud, berarti yang wujud bisa dilihat. Tapi kata Syekh Nawawi, yang bisa melihat hanya khusus Nabi Muhammad. Akhir bahwa sholat menjadi alat ukur bagi kita bisa sampai kepada Allah. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Mi'raj itu isim alat, artinya alat. Maka sholat itu sebagai alat untuk sampai kepada Allah. Hanya hati-hati, as-sholatu mi'rajul mu'minin bukan hadis. Itu adalah kaul ulama. Karena saya cari dalam buku-buku hadis tidak ada. Itu kaul ulama. Ya, maka ya supaya bisa ini la sholata illa bihuduril qalbi. Tidak sempurna sholat seseorang kecuali hadir hatinya. Lam yahdur idza kana lam yadkur. Tidak akan bisa hadir kecuali hatinya dikir. Maka alat kita untuk bisa sampai kepada Allah adalah dikir. Dikir yang mana? Dikir yang tertanam di dalam hati. Itulah hakikatnya mi'raj. Makanya ketika sholat, hati kita mengingat Allah sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja ulasan dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita dijadikan hamba Allah yang istiqomah. Mari kita akhiri membaca sholawat Bani Hasyim 3 kali. Allahumma sholli ala nabiyil Hasyimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala nabiyil Hasyimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala nabiyil Hasyimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Saya Haji Artisudin Mubarok, pengasuh Cahaya Kolbu TPRI Jawa Barat, mengucapkan selamat hari jadi untuk LDTKN Kota Bandung yang ketiga. Amankan, amalkan, lestarikan TKN Pondok Pesantren Suryalaya. Barokah selamanya, barokah segalanya. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun di sana di Suryalaya, Tasikmalaya, ada guru berhati suci, berakhlak mulia.